Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Bumadika dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23051204280. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang kelima, yaitu adalah praktikum web server dan DNS server. Untuk pengertiannya sendiri, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Lalu pada praktikum kali ini nanti kita pada skema jaringan kita nanti akan membuat sebuah file HTML yang akan disimpan dalam sebuah server. Lalu file tersebut, HTML tersebut akan bisa diakses oleh perangkat-perangkat yang terhubung pada jaringan tersebut. Langsung saja kita menuju ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita gunakan untuk skemanya skema yang sama dengan yang kemarin, yang routing dynamic. Hanya saja kita akan mengganti untuk konfigurasinya. Untuk kita namanya kita akan ganti menjadi web server. Oke. Lalu yang ini kita akan menggantinya menjadi DNS. Oke, sudah. Berikutnya kita akan kembali lagi ke bagian web server. Lalu kita pergi ke bagian services dan kita pergi ke bagian HTTP. Di sini di bagian HTTP ini kita akan memiliki beberapa file HTML yang bisa diakses oleh perangkat-perangkat yang berada pada jaringan ini. Tapi untuk yang bagian indeks HTML ini kita akan coba untuk menggunakan file HTML yang sudah saya buat sendiri untuk mencobanya. Lalu kita save. Kemudian untuk yang image hello world dan copyright HTML ini kita biarkan saja. Lalu kita akan mencobanya pada PC2. Kita pergi ke desktop, kita coba untuk melakukan ping terlebih dahulu kepada web servernya. Kita lihat dulu untuk IP addressnya. Desktop IP 434343 1. Tapping 434343 1. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan mencoba untuk mengakses untuk yang web browsernya. Kita pergi ke bagian web browser. Kita buka lagi, biasanya memang error awal-awal. Lalu kita akan menuliskan untuk IP address dari web server tadi. Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuka HTML-nya. Kita coba buka hyperlink. Oke, untuk yang copyright ini tetap sama seperti default. Saya hanya mengubah yang bagian indeks HTML-nya. Dan ini untuk image. Oke, sudah selesai untuk bagian yang web servernya. Selanjutnya kita akan menyeting untuk bagian DNS servernya. Oke, kita matikan dulu untuk yang
showboardnya. Oke, berikutnya kita akan menyeting untuk yang di bagian DNS server sini. Oh ya, sebelumnya untuk pengertian dari DNS server sendiri, DNS itu merupakan singkatan dari domain name server atau Oke, dengan demikian untuk praktikum yang web server sudah selesai. Berikutnya kita akan beralih ke bagian DNS server. Untuk DNS server sendiri, DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Dimana cara ini itu cukup merepotkan. Karena itulah kita perlu punya daftar lengkap alamat IP address yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Namun dengan adanya DNS ini, kita jadi dipermudah dengan hanya nanti kita memasukkan nama dari website tersebut. Langsung saja kita pergi ke services, lalu pergi ke bagian DNS, lalu di sini kita akan memasukkan untuk nama dari websitenya. Kita akan memberikan nama jarcom.com. Untuk addressnya kita gunakan IP address dari web server tadi, dimana IP-nya itu adalah 43.43.43.1. Oke, selesai, kita add. Untuk tipenya tadi itu A-record. Ini adalah untuk penjelasannya di sini. A-record itu berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IP address. Lalu kita akan membuat yang kedua dengan tipe CNAME. Kita akan lihat untuk fungsinya CNAME digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record. Oke, kita akan membuat jadi CNAME ini kita membuat nama alias untuk website kita. Kalau tadi namanya untuk website kita adalah www.jarcom.com, sekarang kita akan membuat aliasnya menjadi www.jarcom.com. Kita masukkan hostname-nya menjadi jarcom.com. Lalu kita akan add. Dengan begini, kita nanti jika mengakses website, kita tidak perlu kita bisa memasukkan dua nama ini. Kita bisa mengetikkan jarcom.com atau www.jarcom.com ini. Oke, berikutnya untuk yang DNS service-nya kita akan on-kan. Oke, berikutnya kita akan mencoba pada PC 3. Pada PC 3 ini kita pertama perlu pergi ke bagian konfigurasi untuk masukkan DNS servernya terlebih dahulu. DNS servernya kita akan memasukkan IP dari DNS server ini. Kita pergi konfigurasi, kita desktop, lalu kita lihat IP-nya di 33. Oke, lalu kita pergi ke PC 3, kita masukkan IP-nya. Oke, sudah. Berikutnya kita pergi ke desktop, lalu ke web browser. Oke, nah kita sekarang akan mengetikkan jarcom.com. Oke, berhasil. Kita coba masukkan aliasnya, yaitu www.jarcom.com. Oke, sama berhasil juga ya.
Berikutnya kita akan melakukan ns lookup pada bagian command prompt. ns lookup jarcom.com. Di sini dia PC3 ini akan mengarah pada DNS server. Ini IP-nya dari DNS server 33333331 ini. Lalu pada DNS server dia akan menunjukkan IP yang digunakan sebagai tempat dari lalu si web server ini, si IP 33333331 ini, dia akan menunjuk ke arah IP address dari web server tadi. Dan di sini dia sudah memiliki hostname jarcom.com. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk ns lookup www.jarcom.com. Oke, sama ya, untuk ini dia nanti juga akan menanyai DNS server, lalu dari DNS server dia akan diarahkan menuju ke web server. Ini ada aliasnya. Nama alias dari www.jarcom.com ini adalah jarcom.com saja. Oke, cukup sekian untuk praktikum 5 yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.